Selamat datang kembali di Kilafologi bersama gue Bintang Malam. Dan kali ini gue akan mereview figur yang kemarin gue beli pas gue keliling 3 Multitoys. Ini adalah figur yang sangat berkenang buat gue, karena untuk memutuskan sampai akhirnya gue beli figur ini, gue keliling dulu mall 3 kali, gue nyanyi-nyanyi lompat-lompat kagak jelas, sampai akhirnya dengan dorongan dari adik gue tercinta dan dari mas-mas Multitoys yang sangat pro sekali dalam membujuk gue untuk beli ini, akhirnya gue beli ini. Gue gak nyesel sih, karena ya kalau kalian sekarang udah tahu, gue itu seorang Alter fanboy, dan ini juga adalah figur yang dibuat oleh Alter. Tapi menurut gue tuh ya, setelah gue lihat figur ini dan Mysterious Hero X kemarin, gue mendapat kesan bahwa Alter pun punya gradingnya. Ada yang mid, dan ada yang high, dan ada yang very high end. Yang very high end itu apa? Figur yang satu ini. Ini yang paling gila sih menurut gue punya Alter. Nah, ini menurut gue adalah yang versi high-nya. Figur ini disebut sebagai Saber Kimono Dress Version. Dan ingat, kimono dress, bukan Saber Kimono Version. Kenapa begitu? Nanti akan gue kasih tahu kenapa. Tapi sebelum gue ke figurnya, gue pengen banget untuk mengapresiasi kotak pembungkusnya. Jadi figur ini, gue bener-bener butuh waktu lama untuk memutuskan, ini gue buka nggak ya? Ini gue buka atau gue biarin aja kayak gini? Karena lu coba lihat deh ini kotaknya. Kotaknya ini kesannya premium banget. Ketika si Sabernya ada di dalam, itu kotaknya itu seperti menjadi kotak kaca, alias box yang emang diniatin buat nyimpen dia di dalam sana. Lu coba lihat desainnya, lu coba lihat bunga-bunga yang disetting di situ, lu coba lihat betapa bunga-bunga itu dibikin glossy untuk memberikan kesan lux, sehingga walaupun ini figur nggak lu buka, lu biarin di dalam kotak, tetap jadi pajangan yang oke banget. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke figurnya. Ini figurnya gue buka, jadi waktu itu gue sudah unboxing, kalian bisa lihat sekilas cuplikannya. Gue pengen membagikan sedikit pandangan gue terhadap tren yang dilakukan oleh produsen figur pada saat ini. Nah, dulu pas Fate pertama kali banget, gue menangkap Saber sebagai sosok yang cool. Karena dia kan emang serius, dia digambarkan sebagai raja yang kalau kata Betty Fair, raja kami hanya tersenyum untuk rakyatnya. Tapi sekarang nih, ketika Saber Alter yang satu ini, ya, yang satu ini dia sudah punya nama sendiri, mereka dipisahkan salah satu dengan ekspresi muka. Rata-rata figur Saber yang ada sekarang, Saber yang vanilla atau yang normalnya, menunjukkan muka yang happy. Dia jadi kelihatan kayak kawaii onna. Ya, yang penting dia happy go lucky, dia enjoy dengan hidupnya, nggak ada beban sama masa lalunya. Sementara untuk muka galaknya, alias muka coolnya, muka tajamnya gitulah ya, sekarang digunakan untuk figur Saber Alter. Kayak misalnya nih di sini kalian bisa lihat contohnya yang Good Smile Company punya, dan yang kalau figur yang akan ada di mungkin di tahun depan ya versi Stronger, dimana kalau emang mau bikin Saber muka serius, pakainya Saber Alter. Kalau pakai Saber yang biasa, mukanya lebih happy. Nah, jadi ini mukanya adalah muka Saber yang versi happy-nya. Nah, terus kalau untuk rambut mah gue rasa nggak masalah, ahegao-nya ada. Terus kemudian yang mungkin sih udah pada tahu semua kali ya, para figur company itu gimana sih cara bikin detail rambutnya Saber yang paling bener. Nah, gitu. Jadi kayak mulai dari kondenya, dari tarikan rambutnya, itu gue rasa udah rahasia umum banget buat perusahaan lah. Ini menurut gue adalah suatu pilihan desain yang sangat smart ya, karena dia berhasil menggabungkan dua tipe pakaian tradisional menjadi satu. Ini kalau kalian baik-baik sebetulnya adalah dress ala-ala Eropa gitu ya. Punggung belakangnya kebuka, habis itu ada pakai sarung tangan panjang dan rok yang panjang ke bawah. Tapi kemudian di mana sisi kimononya? Sisi kimononya ada pada pola di dress dan di pitanya. Gue memang bukan ahli dari lukisan Jepang, cuman gue cukup tahu dari zaman dulu bahwa kalau bunga yang di seni lukis Jepang ya bentuknya begini. Dan di seni lukis Jepang biasanya juga ada yang paling sering dipakai ya binatangnya adalah burung bangau. Lo ngeliat pola ini di kepala langsung, ini pola kimono. Begitu juga dengan pita di belakangnya. Pita yang dipakai di rambut sama yang diikat di punggung itu menggunakan pola atau style bunga yang benar-benar bikin kita mikir, oh oke, ini Jepang banget ya. Ini pinter banget karena Saber adalah King Arthur, asalnya Eropa. Bajunya adalah baju style Eropa. Tapi kemudian dia ngeblend di Holy Grail War di ceritanya di Jepang. Jadi dia menggabungkan dua budaya di mana dia
hidup atau pernah menjalankan perjuangannya dan disatukan menjadi bentuk dress yang seperti ini. Jadi maka menurut gue ini adalah desain yang sangat genius. Untuk di body dressnya, catnya itu sangat memberikan kesan glossy. Jadi kalau lihat dari jauh, itu kayak lu ngeliatnya kayak, ini kayak boneka keramik ya. Dan untuk memberikan kontras, pita di belakangnya diberikan kesan dove atau matte yang sebetulnya menjadi kombinasi yang sangat baik. Overall, apa pendapat gue soal figur ini? Memang ini bukan baju tradisional saber yang kalian lihat di TV seriesnya atau di gamenya, tapi ini adalah desain baju yang sangat simbolis terhadap cerita ataupun perjuangan yang dihadapi oleh Arturia. Kombinasi antara perjuangan dia ketika masih menjadi seorang raja yang penuh konflik di Eropa sampai dikhianati sama anaknya sendiri, dan kemudian ketika dia harus perang untuk memperbaiki masa lalunya di Jepang, dikombinasikan dalam simbolisme seperti ini. So that's why I think this is very smart, very good purchase, and I really recommend this one. Tapi ini figur bukan berarti tanpa kekurangan ya. Kekurangannya menurut gua paling besar adalah dia menggunakan warna yang sangat dominan dengan warna putih. Jadi kalau seandainya nggak gua jaga baik-baik ya, ini nggak gua rajin-rajin bersihin atau gua sediakan tempat yang kedap gitu, lambat laun ini figur pasti menguning atau paling nggak diwarnai dengan debu. Jadi akhir kata, bagaimana menurut kalian soal figur ini? Apakah menurut kalian worth it? Apakah kalian setuju dengan simbolisme yang diberikan oleh figur ini? Tulis komen kalian di bawah. Dan mungkin kalau kalian mau sharing juga, ada figur saber apa yang paling kalian suka, atau ada figur Fate, atau apapun figur dari seri manapun yang kalian tunggu, bisa kalian tulis di komen. Kita bisa diskusi di bawah. Sekali lagi terima kasih karena sudah menonton video gue. Terima kasih karena sudah kembali. Dan nantikan review gue berikutnya, karena banyak figur yang udah gue unboxing tapi belum gue review dan menurut gue sangat worth buat di review. So anyway guys, thank you and bye-bye.